terlambat gitu jadinya. Tapi ya mungkin kalau menurut saya karena tante menghormati keputusan ibu kalian. Untuk ketemu sama ibu. Dia cerita semuanya sama aku. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Kini Crush Movie bakalan membawakan film yang mengandung bawang nih. Jadi kalian harus siapin tisunya dulu ya, sebelum banjir air mata nih. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Bila Ibu Telah Tiada. Tuh kan, dari judulnya aja udah bikin sedih guys. Film ini resmi rilis pada 14 November 2024 dan mendapatkan rating 6,7 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja kehilangan sosok kepala keluarga. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi istri tercintanya. Dia berusaha menjaga keharmonisan keluarga yang kini tanpa ayah. Ranika, anak sulung yang kini menjadi tulang punggung keluarga, mencoba mengatur segalanya dengan tangan besi, tetapi sikap otoriternya justru menambah ketegangan dalam hubungan antara keempat saudara. Di tengah perpecahan yang terjadi, Rahmi, sang ibu, memiliki harapan besar agar keempat anaknya bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling mendukung. Namun, konflik-konflik terus bermunculan, menguji kekuatan ikatan keluarga ini. Oke deh guys, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya, supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film Bila Ibu Telah Tiada. Terdapat keluarga cemara yang dimana mereka memiliki 4 anak, yaitu 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Hidup mereka sangatlah bahagia guys, walaupun mereka hidup sederhana dan 4 bersaudara ini tidak pernah berantem. Orang tua mereka juga sangatlah hangat dan tetap romantis walaupun sudah tua ya guys. Di malam hari seperti biasa, mereka berempat bermain Uno nih guys, sedangkan orang tua mereka sudah tidur. Tapi ibu mereka terbangun untuk sholat malam dan dia membangunkan suaminya itu. Tapi ternyata suaminya sudah tidak bernafas guys, alias meningsoy nih. 3 tahun kemudian setelah meninggalnya bapaknya, kehidupan mereka sudah sepi dan tidak hangat lagi seperti dulu. Di pagi hari ibu mereka pergi ke pasar sendirian untuk berbelanja. Anak pertama mereka yang bernama Ranika bekerja di kantoran nih, dan dia bagus nih kerjanya. Di sini Ranika sudah berumur 34 tahun, tapi dia masih belum menikah. Anak kedua mereka yang bernama Rangga sudah berkeluarga, tapi dia tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengarang musik setiap hari karena dia ingin menjadi musisi terkenal. Anak ketiga yaitu Rania, dia bekerja sebagai model guys dan artis gitu, walaupun dia tidak terlalu terkenal. Dan yang terakhir adalah Hening, dia anak bungsu dan masih kuliah. Dia juga setiap hari bersama dengan pacarnya. Di siang hari setelah ibunya memasak seperti biasa, dia sedang beristirahat nih. Selain kuliah, Hening juga suka nongkrong gitu guys. Yah, biasalah anak muda. Tiba-tiba Tante Esti yang dimana adik kandung dari ibu itu datang, dan dia membawakan kue ulang tahunnya, karena hari itu ibunya ulang tahun, tapi masih belum ada anak-anaknya yang pulang. Saat Rania mau pulang, dia diajak makan malam guys sama atasannya, yang sepertinya dia suka sama Ranika. Tapi dia kaget guys, karena ditelepon oleh Tante Esti dan bilang kalau hari itu kan hari ulang tahun ibunya. Dan Rani sendiri dia lupa nih dan masih belum memesan kue, dan pasti adik-adiknya juga lupa nih guys. Ranika langsung menghubungi semua adik-adiknya dan menyuruhnya segera ke rumah ibunya, karena hari itu adalah hari ulang tahun ibu mereka. Mereka semua akhirnya memilih untuk pulang, dan di rumahnya ibunya sudah menyiapkan banyak masakan. Tapi sampai malam tidak ada satupun anaknya yang datang. Tak lama kemudian Hening datang nih, dan dia pertama ngucapin selamat ulang tahun kepada ibunya. Disusul oleh Ranika, Rangga, dan Thea yang juga akhirnya datang. Mereka bergantian mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Dan Thea ternyata masih ingat guys, kalau itu adalah hari ulang tahun ibu mertuanya,
dan dia memberikan hadiah. Dan yang terakhir adalah Rania yang juga datang guys. Mereka pun akhirnya berkumpul bersama merayakan ulang tahun ibunya yang jarang banget mereka bisa berkumpul seperti ini. Ibunya sangat senang nih melihat anak-anaknya yang masih berusaha menyematkan untuk berkumpul. Saat mereka makan, Ranika menyeletuk nih guys sama Rangga kalau Rangga harus segera mencari pekerjaan yang layak supaya Tia tidak diajak hidup susah terus. Ada urusan apa sama Tia? Ini dia kemana-mana mesti naik motor butut lo. Awalnya Rangga tidak memikirkan perkataan Ranika, tapi Ranika memaksa dan membuat Rangga sakit hati nih guys. Baru saja mereka berkumpul, Rangga mengajaknya untuk pulang dan dia pamit kepada adik-adiknya. Karena hal itu Rania marah guys kepada Mbak Ranika karena dia mencari gara-gara di hari ulang tahun ibunya. Sampai akhirnya acara kumpul bareng mereka pun gagal nih. Aduh. Di rumahnya Rangga dan Tia berdebat nih soal perkataan Ranika dan mereka berujung berantem gitu guys. Karena Rangga memang masih tidak punya pekerjaan yang tetap. Padahal Tia sebenarnya ya menerima apa adanya nih guys. Di malam hari anak-anak ibu video call bareng gitu. Dan mereka berdiskusi nih siapa yang menemani ibu pada hari ibu periksa. Tapi hari Rabu semuanya pada sibuk dan punya acara masing-masing. Termasuk Hening yang harus ujian kuliah. Mereka kebingungan guys dan tidak tahu harus gimana. Di hari Rabu akhirnya ibu periksa sendiri nih. Ternyata ibunya punya penyakit vertigo yang sudah lumayan parah. Jadi dia tidak boleh bekerja atau kemana-mana sendirian dan harus ada yang menemaninya. Lagi-lagi Ranika diajak atasannya yaitu Kevin untuk makan siang bersama nih guys. Dan kini dia sudah mau diajak makan bareng nih. Saat mereka mau berangkat, ternyata di kantornya ada Rania yang nyasar mau ke studio casting. Di sini Rania bertemu anaknya Kevin yang ternyata ngefans sama Rania. Kevin yang mau memperkenalkan Ranika kepada anaknya. Keburu anaknya mau pergi ikut casting sama Rania. Kevin pun juga harus menemani anaknya yang gagal makan bareng sama Ranika. Gak apa-apa. Tadi katanya mau casting ya? Tante Esti lagi nemani ibu di rumah nih. Ibu ini cerita kalau dia ingin pulang kampung sendirian ke Pekalongan. Dia ingin mengingat kembali masa-masanya dulu masih pacaran dengan almarhum suaminya. Tante Esti melarang ibu karena dia punya vertigo. Tapi ibu memohon supaya Esti bisa memesankan tiket kereta. Udah, Mbak, udah. Ranika sedang mencari rumah sendiri nih guys, karena dia pengen punya rumah sendiri walaupun masih belum menikah. Hening dan Dito yaitu pacarnya pergi belanja bulanan karena dia disuruh oleh kakaknya. Malam hari Hening mengajak ibunya untuk menonton podcast Mbak Ranika. Ranika kini sukses guys menjadi wanita karir dan dia bilang dia harus kuat karena dia adalah anak pertama yang harus menggantikan bapaknya. Ibunya yang mendengar itu terharu sampai menangis karena bangga nih kepada Ranika. Hening pun hanya memeluk ibunya guys. Terlambat gitu jadinya. Tapi ya mungkin kalau menurut saya. Sepulang dari podcast, Ranika pengen me time nih guys dengan nongkrong di kafe. Tapi dia malah bertemu dengan Rania dan juga Kevin yang lagi nongkrong di sana. Ranika merasa kalah lagi nih guys dan harus mengalah demi adiknya. Dia pun pulang dan tidak jadi nongkrong. Di tempat kerjanya Ranika pandai banget berdebat dengan rekan kerjanya nih guys. Tak lama kemudian Kevin datang dan menanyakan tentang pekerjaan mereka. Dito selalu punya ide untuk menghibur Hening, yaitu mengajak Hening menggambar bersama di kertas yang sangat besar. Hening pun senang dan bergambar bersama dengan Dito di kertas itu. Serasa dunia ini milik berdua nih ya. Mereka juga lanjut party guys. Biasalah ya, anak muda zaman sekarang. Keesokan harinya setelah Ranika pulang kerja, dia kaget karena di rumah kosong dan ibunya tidak ada. Sedangkan ibunya sudah jadi berangkat ke Pekalongan sendirian nih naik kereta. Ranika panik dan adik-adiknya pun datang mencari ibunya. Mereka juga akhirnya baru tahu kalau ibunya punya vertigo yang parah yang membuat mereka makin khawatir. Mereka tidak tahu harus kemana dan terus-menerus berdebat karena ibunya juga tidak bisa dihubungi. Tak lama kemudian Tante Esti datang dan menceritakan semuanya kepada anak-anaknya. Anak-anak ibunya kesal nih kenapa Tante Esti mengizinkan ibunya untuk pergi sendirian. Tapi Tante Esti hanya ingin menghargai keinginan ibu mereka. Karena Tante menghormati keputusan ibu kalian. Ibunya itu pun akhirnya tiba nih di Pekalongan. Dia menyendiri dan berjalan-jalan sambil bercerita pada almarhum suaminya kalau dia bangga nih anaknya sudah besar dan semuanya hebat. Tapi dia sangat kesepian setelah ditinggal oleh suami tercintanya.
Ibunya ini hanya bisa menangis nih guys. Ibu juga pergi ke makam suaminya karena saking rindunya dia kepada suaminya nih. Berkali-kali dia mencium kuburannya itu. Malam hari akhirnya ibunya pulang dan dia meminta maaf kepada anak-anaknya karena sudah membuat mereka khawatir. Ibunya ini sangat sayang guys sama anak-anaknya ini. Saat mau tiduran, ibu masih menangis dan membayangkan ada kehadiran suaminya lagi dan memeluknya nih. Sepulang syuting, Rania pulang ke apartemennya dalam keadaan teler. Sedangkan ibunya diperiksa di dokter bersama dengan Hening, Ranika, dan Dito. Di rumahnya Ranika mengecat ulang cangkir yang pecah supaya bisa digunakan lagi. Ranika sangat telaten dalam memperbaiki sesuatu yang pecah nih guys. Di klub setelah Rania dan temannya mabuk, temannya ternyata memakai narkoba ini. Sepulangnya mereka ditangkap oleh polisi karena sudah diincar selama ini. Di rumahnya Ranika menarik Hening dan memberitahu kalau Rania ditangkap polisi dan menyuruh Hening untuk menjaga rahasia ini dari ibunya. Ranika langsung ke kantor polisi untuk menemui Rania, sedangkan Hening menemani ibunya di rumah. Tengah malam ibunya terbangun untuk sholat malam dan Hening juga nih. Setelah ambil wudhu, tiba-tiba gubrak, ibu jatuh di depan kamar mandi guys. Hening berusaha membangunkan ibunya yang pingsan itu. Ranika yang di perjalanan ke kantor polisi akhirnya balik pulang karena ibunya pingsan. Ibunya ini terbayang-bayang saat dia di Pekalongan dan tersenyum bahagia. Ranika pun datang dan akhirnya ibu mengembuskan nafas terakhirnya dengan Ranika guys. Mereka menangis dan tidak percaya kalau ibunya sudah tidak ada. Rangga datang dan kaget karena ibunya yang sudah tiada itu. Keesokan harinya semua orang pada datang dan menyelawat nih. Anak-anak mereka berdiskusi untuk menguburkan ibu, tapi Rania masih belum bisa keluar dari kantor polisi. Setelah perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk segera memakamkan ibunya karena kasihan kalau terlalu lama. Saat Rania tertidur di kantor polisi, dia mimpi sedang bercerita dengan ibunya yang sangat terlihat bahagia ini. Dia akhirnya dibangunkan dan dibolehin keluar karena hasilnya negatif dari narkoboy guys. Rania pun bergegas pulang karena dia pasti dicari sama ibunya. Sesampainya Rania di rumahnya, dia kaget karena ada bendera kuning. Semua saudaranya juga lagi menangis dan dia tidak percaya kalau ibunya sudah meningsoy. Rania mencari ibunya ke kamarnya. Rangga menjelaskan kalau ibunya sudah dimakamkan di Pekalongan. Rania menangis guys dan marah kenapa tidak ada yang menunggunya untuk bertemu ibunya terakhir kalinya. Terutama pada Ranika. Rania menuduh Ranika yang tidak menunggunya, padahal Rangga yang memutuskan untuk segera dikuburkan. Mereka pun bertengkar termasuk Hening yang emosi karena Rania bisa tertangkap polisi. Hening juga sedih nih karena ibunya memilih meninggal di tangan Ranika, padahal yang menemani ibunya setiap hari adalah Hening. Ranika tidak menjawab apa-apa dan memilih untuk keluar nih guys. Untuk ketemu sama ibu. Hari-hari Hening juga berjalan lagi, tapi dia sudah tidak ceria lagi. Begitupun dengan Rania, dan dia hanya bisa melihat ibunya di video. Rangga dan Thea juga sangat bersedih guys, karena terakhir Rangga meminta doa pada ibunya supaya dia diterima oleh produsernya menjadi musisi terkenal nih. Di sore hari Hening bilang ke Rania kalau gelas pecah ini yang betulin adalah Ranika. Dan Ranika juga sebenarnya orang pertama yang mau pergi ke kantor polisi untuk menemui Rania. Tapi dia terpaksa balik setelah tahu ibunya pingsan. Rania hanya menangis dan merasa bersalah nih karena sudah menuduh Ranika. Di tempat kerjanya Ranika lembur sampai malam guys. Kevin datang nih mengucapkan bela sungkawa kepada Ranika. Ranika masih bersedih guys. Dan di sini Kevin akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau dia suka sama Ranika dari dulu dan dia tidak pernah ada hubungan apapun dengan Rania. Ranika hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Ranika yang terlihat kuat ini hanya bisa menangis. Dan dia cerita semuanya sama aku. Beberapa hari setelah itu, Rangga ditelepon oleh produsernya dan dia diterima untuk dijadikan musisi dan dibuatkannya mini album nih. Wih. Ranika pulang ke rumah ibu dan kini dia benar-benar merasa sangat berbeda karena rumah yang biasa ada masakan ibunya sekarang sudah tidak ada lagi. Ranika pergi ke teras belakang rumah dan menyendiri nih guys. Tiba-tiba Rangga datang membawakan martabak kesukaan Ranika dan dia menghiburnya. Akhirnya Ranika bisa tersenyum lagi nih. Rania dan Hening yang akhirnya muncul melihat keakraban Rangga dan Ranika yang sangat jarang itu. Mereka semua jadi teringat nih guys, terakhir kali mereka berkumpul bersama di meja makan.
dan mereka merayakan ulang tahun ibunya dan sadar kalau hal itu tidak akan terulang lagi nih. Aduh. Tuh guys, yang orang tuanya masih ada jangan lupa dikasih sayang dan waktu untuk mereka. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke deh kalau begitu guys, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.